Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi pasar kripto belakangan ini lagi nggak bagus, jadi banyak orang yang sekarang lagi fokus beralih di dunia mining ataupun mencari koin-koin mana saja yang mungkin bisa dijadikan investasi untuk jangka panjang. Alih-alih melakukan trading di pasar kripto yang seperti sekarang ini tentunya punya resiko yang lebih besar karena pasar lagi sideways cenderung turun. Dan banyak dari para investor ataupun trader mulai teralihkan. Ada yang mengambil jalan mining, ada yang staking, ada yang lock, ataupun banyak sekali metode cara mereka untuk mendapatkan lebih banyak koin. Dan di sela-sela kesibukan aku juga masih sempat untuk mencari koin ataupun token yang bisa kita dapatkan secara gratis. Dan ternyata perhatianku teralih ke dunia game. Jadi setelah aku pelajari ada banyak sekali permainan-permainan yang ternyata sudah berbasis blockchain. Jadi tidak hanya perbankan, tidak hanya industri keuangan, investasi yang menggunakan teknologi blockchain, tapi juga sudah merambah ke dunia game ataupun permainan. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang Crypto Soul. Seperti apa proyeknya ke depan dan bagaimana cara memperolehnya. Simak videonya sampai habis. Nah, ini adalah white paper dari Crypto Soul. Jadi jenis dari cryptocurrency itu ada banyak sekali, ada DeFi, NFT, kemudian ada juga yang berbasis pada komunitas, meme token, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang Crypto Soul ini dia berbasis pada permainan yang menggunakan komunitasnya sebagai sebuah basis yang dia miliki untuk mempertahankan harga dari koin tersebut. Dan idenya berangkat dari sebuah masalah. Bagaimana dari developer sendiri melihat kalau token-token yang diperjualbelikan di sebuah permainan itu tidak berguna di dunia nyata. Dan ini benar saja. Contohnya dulu pengalaman aku itu pernah main Ninja Saga, Point Blank, sampai COC, Mobile Legends, kemudian Call of Duty. Nah, dalam sebuah permainan kan biasanya ada yang namanya alat tukar ataupun sesuatu yang bisa digunakan untuk membeli misalkan persenjataan ataupun item-item yang lain. Hanya saja dulu waktu main Ninja Saga itu ada token juga. Nah, token itu warna biru dan token ini premium dan kita bisa mendapatkannya dengan cara membeli ataupun menyelesaikan misi. Nah, tapi sayangnya token-token ini tidak bisa digunakan di dunia nyata. Jadi cuma sebatas bisa digunakan di satu permainan saja. Jadi kalau misalkan kita bisa mengumpulkan banyak uang dari sana, ya nggak akan jadi apa-apa juga di dunia nyata. Bahkan kalau developer itu berhenti mendevelop permainannya, maka semua harta itu akan hilang. Berangkat dari masalah itu, untuk Crypto Soul ini memberikan solusinya. Bagaimana kalau kita membuat permainan yang memiliki basis dari komunitas yang kuat, tapi juga mata uang itu bisa tetap diperdagangkan baik di dunia nyata maupun di dunia game. Ya, Crypto Soul ini bukan satu-satunya developer yang punya ide untuk mengembangkan teknologi blockchain di permainan-permainan ini. Seperti yang besar itu seperti Mainable Alice, dan kedepannya memang untuk teknologi blockchain ini akan menjadi teknologi yang bisa kita jumpai dalam segala bidang. Salah satu keunggulan dari Crypto Soul ini adalah mata uang mereka itu bisa dipakai di berbagai macam permainan dan juga bisa tetap dipakai di dunia nyata. Jadi tetap bisa diperjualbelikan di bursa cryptocurrency. Selain itu juga token ini berjalan di atas blockchain-nya Ethereum sehingga bisa memanfaatkan teknologinya seperti DeFi, smart contract, dan lain sebagainya. Dan juga untuk komunitas permainannya ini bisa menjangkau banyak kalangan. Jadi permainannya itu sebenarnya sangat simple dan bisa dimainkan oleh banyak orang. Nah, karena permainannya yang mudah inilah, Crypto Soul ini bisa menjangkau banyak kalangan usia. Sehingga komunitasnya ke depannya kemungkinan bisa sangat banyak. Oke, bagaimana cara untuk mendapatkan Crypto Soul ini? Yang pertama itu bisa dengan cara organik. Kita bisa membelinya ataupun melakukan mining contohnya, ataupun memainkan permainan yang akan aku sharing setelah ini. Dan itu juga ada fitur staking dan juga referral, dimana kalau kita merekomendasikan permainannya dan orang lain ikut pakai, itu kita bisa mendapatkan reward dari sana. Selanjutnya, bagaimana Crypto Soul ini bisa mempertahankan nilai dari token mereka. Nilai ataupun harga dari koin ini dipengaruhi dari perdagangan pasar dan juga bagaimana kekuatan dari komunitas para pemain game di developer ini. Untuk tokennya juga punya limit sehingga tetap menjaga nilainya di pasaran.
Selain itu juga akan ada burning rutin, sehingga tetap bisa membuat token ini punya kekuatan di pasar. Ini adalah beberapa game yang sudah diluncurkan oleh developernya dan mungkin akan terus ditambah lagi ke depannya. Tidak seperti developer lain yang kebanyakan memang untuk permainannya ini hanya bisa dioperasikan di PC yang berbasis Windows. Nah, kalau dari CryptoSoul ini kita bisa main gamenya itu di handphone Android kita ataupun di iOS. Jadi saya pikir anak-anak berusia 13 tahun pun juga punya kesempatan untuk memiliki token dari Soul ini. Karena memang untuk memperolehnya kita cukup mempersiapkan permainannya dan juga wallet saja. Kita tahu kalau anak-anak usia di bawah 18 tahun itu masih belum bisa mendaftar di exchange. Sehingga kalau kita menggunakan wallet saja itu masih memungkinkan bagi mereka. Sehingga dari usia dini mereka bisa memperoleh banyak koin yang bila mereka simpan untuk masa depan itu kemungkinan punya nilai yang lebih tinggi dari hari ini. Oke, jadi aku sudah sempat coba dua permainan yang aku koneksikan keduanya juga dalam satu akun, sehingga kalau di satu permainan itu memperoleh koin itu langsung masuk ke wallet yang sama. Di sini sudah ada Crypto Dragon dan juga Merge Cats. Nah, aku akan buka yang Merge Cats. Oke. Ini kita buka. Ini aku baru download teman-teman. Jadi aku sudah sempat main yang Crypto Dragon. Jadi ini aku baru download. Cara mainnya itu sudah ada tutorialnya. Jadi tinggal kita menggabungkan dua kucing ini. Kemudian kita suruh dia berlari memutari lapangan ini. Oke, kita gabungkan. Jadi game ini juga gampang sekali. Sehingga siapapun itu nggak perlu banyak mikir untuk memainkannya. Saya kira kalau kalian punya anak kecil ataupun adik-adik kalian, itu daripada dia main yang aneh-aneh, kalian bisa coba sarankan dia untuk bermain game yang gampang ini, sehingga nanti keuntungannya itu juga bisa kalian dapatkan dari sana. Jadi nanti ketika ini sudah level 10, itu kita bisa melakukan login. Kita bisa login di aplikasi ini dulu. Kemudian dalam level tertentu kita nanti juga bisa mendaftar. Ini aku sudah cepat juga kita bisa daftar. Kita bisa melakukan login di websitenya. Jadi ini wallet yang CryptoSoul, sehingga kita bisa mendaftar wallet di sana. Dan kalau kita melakukan redeem itu akan langsung masuk ke website ini. Jadi kita masuk ke website walletnya. Jadi di sini aku sudah kumpulkan 97,96 soul. Jadi masih banyak lagi harus mengumpulkan supaya bisa melakukan withdraw ke wallet kita. Nah, di wallet ini kalian bisa pakai nanti seperti MetaMask ataupun wallet, itu terserah kalian. Jadi nanti untuk withdraw-nya itu bisa langsung ke wallet kesayangan kalian masing-masing. Dan tidak disarankan langsung masuk ke exchange karena dikhawatirkan bisa menimbulkan risiko. Jadi untuk sarannya itu memang lebih baik masukkan ke wallet saja. Nanti seiring berjalannya waktu kita bisa unlock spin, kemudian ada misi-misi lain juga yang bisa menambah ataupun meningkatkan untuk soul kita. Jadi ini aku sudah bisa melakukan withdraw, kita tinggal klik withdraw to site. Kemudian akan langsung masuk ke wallet di website kita itu. Oke, ini aku sudah berhasil melakukan redeem. Sekarang sudah bertambah jadi 142 soul. Nah, di wallet soul ini menarik, kita bisa melakukan staking juga buat kalian yang mau staking. Nah, ini adalah cara withdraw-nya. Jadi withdraw-nya itu ada dua. Kita bisa pakai BIP8 dari Binance Exchange. Itu silakan kalian bikin aja walletnya kalau belum punya. Kemudian ini adalah penarikan kalau kita pakai address biasa. Kita pakai wallet biasa, itu akan dikenakan biaya cukup mahal, 4.000 soul. Jadi minimal penarikannya adalah 10.000 soul. Jadi lumayan besar. Dan ini adalah menu stakingnya teman-teman. Minimalnya adalah 50.000 soul. Baru kita bisa melakukan staking. Nah, kalau untuk withdraw-nya tadi itu memang cukup mahal. Jadi dari Ethereum sendiri itu biaya dari transaksinya itu adalah $1,5
per hari ini, sehingga berapapun kita mau melakukan withdraw, itu biayanya tetap sama. Jadi memang disarankan untuk menariknya sekali saja supaya tidak banyak ada biaya-biaya fee seperti ini. Jadi kita kumpulkan dulu soul-nya yang banyak, baru kita lakukan withdraw nantinya. Ini fungsinya untuk meminimalkan biaya transaksi yang tidak perlu. Oke, untuk cara pembuatan wallet dari Binance akan aku bikin juga videonya. Mungkin akan aku taruh di kolom deskripsi. Daripada masih galau melihat pasar yang tidak tentu kapan akan naiknya, lebih baik di saat harganya murah ini kita mencari-cari koin yang mungkin punya prospek ke depannya untuk jangka panjang. Saya melihat sendiri untuk CryptoSoul ini punya prospek di masa depan karena dia membangun basis yang memang ada. Gerakannya juga ditentukan oleh komunitas, bukan influencer-influencer tertentu. Dan juga untuk kelangkaannya sudah menjadi ciri khas tentunya yang akan membuat koin ini tetap stabil harganya. Selain itu juga ada burning yang mungkin meningkatkan valuasi dari koin tersebut. Masa depan siapa yang tahu, kalau komunitasnya semakin banyak, kemungkinan developernya pun juga akan semakin semangat dalam mengembangkan permainan ini, sehingga di masa depan kemungkinan memang bisa saja menjadi mata uang untuk sebuah permainan. Ini adalah pendapat saya, bagaimana pendapat kalian? Oh ya, buat kamu yang mau mencari koin-koin gratis seperti Bitcoin Cash dan juga Litecoin, itu silakan kalian cek video aku yang ini. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Teman-teman, kita lagi bangun basis komunitas. Kalau kalian tertarik untuk berdiskusi tentang investasi, kripto, saham, reksadana, emas, kalian bisa masuk ke grup kami di Telegram dan juga di WhatsApp. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre. Makasih.